nama saya Kurniarama dari 4 Elektronika A, NRP 7. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas metode simplex. Apa itu metode simplex? Metode simplex merupakan sebuah metode yang secara sistematis penyelesaian pemrograman linear, di mana dimulai dari suatu penyelesaian basis yang visible ke penyelesaian dasar visible lainnya. Metode ini dilakukan dengan iteratif atau dilakukan secara berulang-ulang sehingga penyelesaian optimum dapat tercapai. Untuk melakukan penyelesaian dengan metode simplex ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Yang kedua membuat tabel simplex. Yang ketiga memilih kolom kunci dengan mencari angka pada fungsi tujuan atau Z itu yang bernilai angka negatif paling besar. Yang keempat memilih baris kunci dengan cara mencari indeks tiap baris dengan rumus indeks sama dengan NK itu nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Setelah itu kita memilih baris dengan indeks positif dan terkecil. Yang kelima mengubah nilai baris kunci itu didapatkan dengan rumus baris kunci dibagi angka kunci. Yang keenam mengubah nilai-nilai selain baris kunci itu didapatkan dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurangi nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, ketika iterasi atau tabel simplex yang kita dapatkan itu masih memiliki nilai negatif, maka di poin 7 ini, di langkah ke-7 ini kita harus mengulangi langkah 3 sampai dengan 6 agar tidak ada lagi nilai negatif di fungsi tujuan. Oke, di sini ada soal yang nanti kita akan mengimplementasikan dari langkah-langkah yang kita sudah ketahui. Ya, bisa dibaca nih. Oke, dari soal ini dapat kita ketahui di sini saya misalkan untuk boneka itu dengan variabel X1, kereta api dengan variabel X2, sehingga kita dapatkan persamaan 3X1 ditambah 2X2 sama dengan Z. Nah, sedangkan untuk waktu atau lamanya itu kita dapatkan persamaan 2X1 ditambah X2 kurang dari 100, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 80, X1 kurang dari 40. Yang ditanyakan di sini berapakah jumlah penghasilan atau keuntungan total dan juga produksi dari boneka dan kereta apinya. Oke, kita langsung menuju ke jawabannya ya. Nah, yang pertama sesuai langkah-langkahnya kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Itu kita dengan cara menggeser nilai C atau koefisien ke sebelah kiri. Nah, ini didapatkan dari persamaan yang kita buat dirubah menjadi Z min 3X1 min 2X2 sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk fungsi batasan kita mengganti tanda kurang dari sama dengan itu menjadi sama dengan. Setelah itu kita menambahkan variabel slash pada persamaannya. Nah, kita lihat di sini contohnya 2X1 plus X2 kurang dari 100 dirubah menjadi 2X1 plus X2 ditambah X3 sama dengan 100. Nah, untuk X3 ini itu merupakan variabel slash-nya. Sama seperti yang atas, ini juga untuk X4 merupakan variabel slash, sedangkan di sini itu variabel X5 merupakan variabel slash-nya. Oke, yang kedua kita harus membuat tabel simplex, dimana itu nilai-nilai yang di dalamnya kita ambil dari persamaan fungsi tujuan dan juga fungsi batasan. Ini ada 7 kolom dengan ini merupakan kolom fungsi tujuan dan ini fungsi batasan dan ini merupakan nilai kanan. Untuk selanjutnya ini ada 4 baris, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Nah, ini didapatkan dari persamaan yang kita buat tadi. Di sini Z min 3X1 min 2X2 sama dengan 0. Kita ambil nilai koefisien dari setiap variabel. Z di sini 1, untuk X1 di sini min 3, untuk X2 di sini min 2. Seperti itu. Sama seperti yang lainnya juga kita masukkan nilai koefisien dari setiap variabelnya. Oke. Nah, langkah ketiga setelah kita mengetahui atau membuat tabel simplexnya, kita menentukan kolom kunci di tabel simplex tersebut dengan cara kita mencari angka negatif paling besar
pada nilai fungsi tujuan. Nah, ini kan nilai fungsi tujuannya. Di sini ada dua nilai negatif, min 2 dan min 3. Dengan syarat kan tadi angka negatif paling besar, ini kan min 3 berarti yang paling besar, sehingga untuk kolom X1 itu merupakan kolom kuncinya. Nah, setelah kita menentukan kolom kunci, maka yang angka keempat itu kita menentukan kolom baris atau baris kunci. Dengan cara kita harus menghitung indeks terlebih dahulu, itu menggunakan rumus indeks sama dengan nilai kanan di sini dibagi dengan nilai kolom kunci, sehingga didapatkan seperti ini. Z di sini 0 dibagi dengan 3 dengan 0. Untuk baris X3 itu 100 dibagi 2 sama dengan 50. X4 di sini 80 dibagi 1, X5 nya di sini 40 dibagi 1, sehingga akan muncul sebuah tabel baru dengan penambahan satu kolom indeks dengan nilai yang sudah kita dapat dimasukkan. Nah, setelah itu kita pilih nilai indeks positif terkecil untuk menentukan baris kunci. Di sini ada 4 nilai, 0, 50, 80, 40. Nah, kita lihat yang paling kecil adalah nilai 40. Nah, sehingga kan bahwa baris X5 itu merupakan baris kuncinya. Nah, sedangkan untuk nilai yang saling berbit atau termasuk di dalam kolom kunci dan juga baris kunci itu merupakan angka kunci. Nah, setelah kita mengetahui angka kunci, kolom kunci dan baris kunci, maka kita mengubah nilai baris kuncinya. Nah, untuk mengubahnya kita menggunakan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci seperti ini ya. Nah, ini dilihat dari mana, kan baris kunci, ini baris kuncinya dibagi dengan angka kunci, angka kuncinya 1. Jadi setiap nilai pada kolom ini dibagi dengan nilai 1. 0 dibagi 1, 1 dibagi 1, 0 dibagi 1, 0 dibagi 1, begitu juga seterusnya sampai 40 dibagi dengan 1. Nah, setelah itu kita mengubah nilai selain baris kunci itu menggunakan rumus ini. Untuk baris barunya, baris baru sama dengan baris lama dikurangi dalam kurung, ini dalam kurung semua ya, nilai kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, sama seperti yang tadi. Untuk baris lamanya, misalnya ini baris lama dikali dengan baris baru yang di sini, ini merupakan baris baru dikali dengan nilai kolom kunci. Jadi nilai di sini itu dikalikan dengan nilai baris baru. Kita mencari nilai baris Z ya. Di sini merupakan baris lama dari baris Z, itu dikurangi dengan ini nilai kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Jadi setiap nilai pada kolom ini yang bawah ini dikalikan dengan 3, ini min 3, 0, 0, 0, min 3, hingga setelah itu kita dikurangi sehingga muncul nilai yang baru. Begitu juga ketika kita mencari nilai baris X3 ya, ini merupakan baris lama dikurangi dengan nilai kolom dan nilai baru baris kunci, kemudian dikurangi sehingga muncul. Sama juga untuk X4, nilai baris lama, ini kolom kuncinya, dan ini merupakan nilai baru baris baru, sehingga muncul jawaban baru lagi. Nah, ini dari jawaban yang muncul ini itu merupakan baris baru untuk Z. Ini juga merupakan baris baru untuk X3, sedangkan ini merupakan baris baru untuk X4. Nah, setelah kita mempunyai nilai baru pada baris baru juga, nah kita membuat tabel lagi, tabel baru di sini ya. Nah, itu kita sebut dengan iterasi 1. Nah, ini merupakan baris kunci yang tadi kita buat, yang kita sudah ganti, yang sebelumnya di sini ada merupakan X5 ya. Nah, di sini kita lihat ada nilai negatif di fungsi tujuannya. Nah, karena pada fungsi tujuan Z masih terdapat nilai negatif, maka kita ulangi lagi langkah ketiga atau kita mencari iterasi yang baru. Jadi langkah ketiga sampai langkah ke-6 kita ulangi lagi. Caranya sama, kita harus menentukan kolom kunci. Di sini kita sudah diketahui kan nggak ada yang minus lagi, maka kita ambil yang ini karena merupakan nilai terbesar dari negatif.
Nah, di sini kolom yang mempunyai nilai negatif terbesar itu sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita mencari baris kunci dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Ya, ini sudah ya, kita lihat. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan sebuah indeks. Nah, pada indeks ini kita pilih positif yang paling terkecil. Nah, di sini ada 20 dan ini merupakan angka kuncinya karena berada di dalam kolom kunci dan baris kuncinya. Selanjutnya, setelah sudah semua, kita kembali untuk kita harus mengubah nilai baris kunci sama seperti cara atau langkah sebelumnya. Nah, ini rumusnya. Saya lihat teman-teman, sehingga untuk baris Z itu muncul nilai ini, untuk baris X4 muncul nilai baru ini, untuk baris X1 muncul nilai baru ini, sehingga hasil dari pengurangan itu merupakan nilai baru untuk baris Z, untuk baris X4 dan juga baris X1. Nah, setelah itu kita buat tabel lagi, kita sebut dengan iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua ini masih tetap sama, masih ada nilai negatif di sini di fungsi tujuan. Nah, maka ya kita harus mengulang lagi atau mencari iterasi baru lagi. Ya, caranya sama seperti yang sebelumnya, dengan kolom, kemudian mencari baris kunci dengan cara mencari indeksnya terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih. Nah, ini merupakan baris kuncinya. Nah, kemudian kita mengubah nilai baris kunci lagi, sama seperti yang tadi ya teman-teman, langsung skip. Nah, untuk baris Z ini, untuk baris X2, untuk baris X1 ya, ini ya teman-teman, hasilnya sama seperti tadi ya. Ini merupakan nilai-nilai baru untuk setiap barisnya, sehingga setelah ini sudah kita dapatkan, kita buat tabel lagi. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Dan ternyata di sini kita sebut iterasi ketiga ya. Nah, di sini tidak ada nilai negatif, artinya semua nilai pada fungsi tujuan itu nilai positif. Nah, apa yang tanya tadi ini kan 3x1 plus 2x2 dengan berapa, itu artinya berapakah jumlah keuntungan atau keuntungan maksimum yang akan dicapai. Nah, ini Z di sini 180. Nah, untuk berapakah boneka atau X1 dan juga kereta api atau X2 nya. Nah, untuk nilai dari banyaknya boneka itu ada 20, sedangkan untuk kereta api itu ada 60, sehingga dapat kita simpulkan untuk memperoleh keuntungan maksimum yaitu 180.000, maka boneka yang harus dibuat dan terjual itu sebanyak 20, serta kereta api yang harus dibuat dan terjual itu sebanyak 60. Gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.